친구 하나 봐. Hai guys, balik lagi sama saya Bambang di channel FRP Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series yang sudah lama kita tunggu. Apalagi kalau bukan Squid Game season yang kedua. Dalam cerita season ini, Gi-Hon kembali berpartisipasi dalam Squid Game. Setelah ia memenangkannya pada 3 tahun yang lalu, lantas pada keikutsertaannya kali ini, Gi-Hon bertekad untuk menghentikan Squid Game demi mengakhiri kekejaman permainan bertahan hidup itu. Dan inilah alur ceritanya. Di awal cerita, kita kembali diingatkan momen saat Gi-Hon batal pergi ke Amerika karena ia ingin membalas orang-orang yang bertanggung jawab atas permainan Squid Game. Setelah itu, Gi-Hon berhasil mengeluarkan chip pelacak yang terpasang di dalam tubuhnya. Sejak ia pulang dari arena Squid Game, dengan chip ini, wajar saja frontman mengklaim bahwa ia bisa mengetahui lokasi Gi-Hon. Sementara itu, Juno akhirnya sadar dari koma. Saat baru sadar, Juno sempat teringat momen saat ia ditembak oleh frontman, sang pengawas Squid Game, yang juga merupakan kakaknya sendiri. 2 tahun kemudian, Juno beralih profesi. Dari detektif kepolisian menjadi polisi lalu lintas. Meskipun begitu, Juno masih bertekad untuk membuktikan keberadaan Squid Game. Lantas pada suatu ketika, Juno mengobrol dengan mantan rekannya. Di sini terungkap bahwa Juno gagal mengirimkan foto bukti permainan Squid Game, sehingga itulah sebabnya kepolisian tidak mempercayai keterangan Juno. Di sisi lain, Gi-Hon kini memiliki usaha motel. Adapun modal usaha ini berasal dari uang baht 5 miliar won, yang sebelumnya diperoleh Gi-Hon dari hasil memenangkan Squid Game. Setelah itu, Gi-Hon berbicara dengan rekan barunya bernama Kim, yang merupakan bos perusahaan modal. Ternyata selama 2 tahun terakhir, Gi-Hon membayar Kim untuk mencari perekrut peserta Squid Game yang kita sebut saja dengan nama Gong Yu. Mengingat bulan ini menjadi masa-masa Gong Yu merekrut peserta, Gi-Hon akhirnya memerintahkan Kim untuk menggalakkan pencariannya. Tak lama kemudian, Kim memberitahu para anak buahnya bahwa Gi-Hon akan memberikan 500 juta won bagi siapapun yang bisa menemukan Gong Yu. Begitu mendengar hal ini, para anak buah Kim langsung sangat bersemangat untuk mencari Gong Yu. Keesokan harinya, Kim melakukan pembekalan agar para anak buahnya semakin memahami ciri-ciri Gong Yu demi mempercepat pencarian. Kim pun membagi anak buahnya menjadi beberapa regu. Setelah itu, proses pencarian Gong Yu akhirnya dimulai. Misi ini pun menagetkan semua stasiun kereta bawah tanah di kota setempat. Mengingat di tempat itulah Gong Yu memberikan kartu undangan untuk para calon peserta. Di waktu bersamaan, Juno bekerja sama dengan seorang nelayan bernama Park untuk mencari pulau misterius yang menjadi arena permainan Squid Game. Nah, ternyata Park adalah orang yang menyelamatkan Juno usai ia terjatuh ke laut akibat ditembak oleh frontman. Seiring berjalannya waktu, pencarian pulau misterius tidak membuahkan hasil, meskipun Juno dan Park sudah lama melakukan misi ini. Juno akhirnya mengakhiri kerjasamanya dengan Park sambil mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan hidupnya. Kembali ke kelompok Kim, ia akhirnya berhasil menemukan Gong Yu saat menjalankan tugasnya. Begitu mengetahui hal ini, Gi-Hon memerintahkan Kim dan rekannya Wo-seok untuk terus membuntuti Gong Yu sampai Gi-Hon bisa menyusul mereka. Lantas saat berusaha menyusul Kim, Gi-Hon sempat ditilang oleh rekan Juno karena ia mengemudi dengan kecepatan melebihi batas. Selesai membayar denda, Gi-Hon langsung melanjutkan perjalanannya untuk menyusul Kim. Begitu mengetahui pria yang ditilang tadi adalah Gi-Hon, Juno pun langsung berusaha melacak lokasinya. Nah, sebagai pengingat aja nih guys, di masa lalunya, Juno sudah mengetahui status Gi-Hon sebagai peserta Squid Game. Bahkan ia juga pernah meminta bantuan Gi-Hon untuk menemukan kakaknya
sebelum Gi-hon berangkat ke Pulau Squid Game. Namun waktu itu Gi-hon menolak permintaan Juno, karena ia merasa tidak bisa membantunya. Saat masih dibuntuti oleh Kim, Gong Yu mengadakan permainan bersama para gelandangan di taman. Di sini Gong Yu memberikan pilihan. Apakah mereka mau memilih lotre berhadiah uang dalam jumlah besar, atau memilih roti untuk mengatasi rasa lapar mereka? Singkat cerita, semua gelandangan lebih memilih lotre daripada roti. Melihat gelandangan lebih mementingkan uang daripada kondisi tubuh mereka, Gong Yu akhirnya marah dan menginjak-injak semua roti tersebut. Selang beberapa jam, Gong Yu berhasil melumpuhkan Kim dan Woo-seok saat mereka hendak menangkapnya tanpa seizin Gi-hon. Tak lama kemudian, Gong Yu menyekap Kim. Hendak kau walk di sebuah tempat pilihannya. Sebagai hukuman atas perbuatan mereka, Gong Yu memerintahkan keduanya untuk memainkan permainan batu gunting kertas, di mana yang kalah akan ditembak mati. Di saat bersamaan, Gong Yu juga memainkan permainan keberuntungan roulette Rusia untuk membunuh pemain yang kalah. Singkat cerita, Gong Yu akhirnya menembak mati Kim. Di sisi lain, Gi-hon akhirnya pulang ke motelnya usai gagal menemukan Kim dan Woo-seok. Sesampainya di tujuan, Gi-hon terkejut melihat Gong Yu sudah menunggunya sejak tadi. Gi-hon lalu beradu mulut dengan Gong Yu soal kekejaman Squid Game yang menewaskan banyak orang. Dalam kesempatan yang sama, Gong Yu membeberkan masa lalunya sebagai petugas yang mengeksekusi peserta. Sebelum ia akhirnya naik pangkat menjadi perekrut, Gong Yu juga mengakui bahwa ia telah membunuh ayahnya sendiri yang saat itu menjadi peserta. Gi-hon akhirnya meminta dipertemukan dengan atasan Gong Yu. Namun Gong Yu hanya akan menyetujui permintaan Gi-hon jika Gi-hon bisa mengalahkannya dalam permainan roulette Rusia. Singkat cerita, Gi-hon dan Gong Yu bermain roulette Rusia dengan adil demi menjaga kehormatan mereka. Di puncak situasi maut, ini Gong Yu akhirnya tewas karena ia kalah beruntung dari Gi-hon. Di waktu bersamaan, Juno berhasil menemukan lokasi motel Gi-hon, dan ia pun langsung memasukinya begitu mendengar suara tembakan. Lantas dalam perjalanannya, Juno tak sengaja menemukan Woo-seok yang ditahan di salah satu kamar motel. Tak lama kemudian, Juno pun berhasil menemukan Gi-hon. Lalu saat akan menangkap Gi-hon atas dugaan pembunuhan, Juno berhasil dilumpuhkan oleh Woo-seok yang baru saja bebas. Selang beberapa menit, Juno pun terbangun dalam keadaan ditahan oleh Gi-hon. Juno lalu berhasil mengingatkan bahwa mereka pernah bertemu di depan rumah Gi-hon dan juga di Pulau Squid Game saat Juno menyamar menjadi petugas. Di sisi lain, Gi-hon meluruskan bahwa sebenarnya Gong Yu menembak mati dirinya sendiri karena ia kalah dalam permainan roulette Rusia. Gi-hon juga tak lupa mengungkapkan bahwa Gong Yu adalah perekrut peserta Squid Game. Setelahnya, Gi-hon mengakui bahwa ia bertekad untuk menghentikan Squid Game, dan sebagai langkah awal, Gi-hon akan menemui atasan Gong Yu yang tak lain dan tak bukan adalah frontman. Juno lalu merahasiakan identitas frontman sebagai kakaknya demi menghindari masalah. Sesaat kemudian, Gi-hon mengajak Juno dan Woo-seok untuk melihat uang kemenangan Squid Game miliknya yang masih tersisa banyak. Gi-hon lalu berjanji akan terus memberi banyak uang jika mereka mau membantunya. Namun pada akhirnya Juno mau membantu misi Gi-hon. Karena Gi-hon tidak berniat membunuh frontman, Juno juga mengambil keputusan. Ini karena ia menentang keras permainan Squid Game. Di sisi lain, Woo-seok pun ikut bergabung agar ia bisa membalaskan kematian Kim. Tak lama berselang,
Gi-hun pun menunjukkan bahwa ia memiliki banyak senjata api yang sudah dipersiapkan untuk melancarkan misinya. Atas permintaan Gi-hun, Woo-seok berencana merekrut orang-orang yang ahli menembak untuk dijadikan pasukan Gi-hun. Adapun Gi-hun meminta Juno untuk mundur dari pekerjaannya jika ia serius ingin membantu Gi-hun. Sementara itu, ada seorang perempuan bernama Noel yang berprofesi sebagai badut kelinci di sebuah wahana. Di tengah kesibukannya, Noel sedang mencari anaknya yang tertinggal di Korea Utara. Kita pun baru mengetahui kalau Noel adalah pembelot Korea Utara yang kemudian kabur ke Korea Selatan usai ia menembak atasannya. Lantas pada suatu ketika, Noel mendapatkan kartu undangan dari Squid Game. Noel pun tertarik memenuhi undangan itu karena suatu alasan. Kembali ke Gi-hun, ia menyewa dokter gigi untuk memasang gigi palsu yang dibekali chip pelacak. Waktu pun terus berlanjut, sampai akhirnya Woo-seok berhasil membentuk pasukan Gi-hun. Saat menyaksikan mereka berlatih di ruang rahasia motelnya, Gi-hun menunjuk Juno sebagai komandan pasukan. Nah, ternyata pasukan ini akan bertugas mengawal Gi-hun saat nanti ia bertemu dengan frontman di sebuah klub malam. Adapun Gi-hun bisa mengetahui lokasi klub berkat kartu di undangan Gong Yu yang berhasil ia amankan. Singkat cerita, Gi-hun akhirnya masuk ke dalam klub bersama Woo-seok. Sementara Juno dan pasukan bersiaga di luar sambil memantau lokasi Gi-hun melalui chip. Selama berada di lokasi, Woo-seok dilumpuhkan oleh petugas bertopeng dari Squid Game. Rekan petugas selalu membawa Gi-hun masuk ke mobil limosin yang akan menjadi tempatnya berkomunikasi dengan frontman. Lantas saat membuntuti limosin, mobil Juno maupun mobil pasukan terkena serangan dari petugas Squid Game. Di tengah situasi ini, Gi-hun akhirnya bisa berbicara dengan frontman melalui telepon khusus. Gi-hun lalu mengungkit kejahatan Squid Game yang memperdaya orang-orang dengan krisis keuangan agar mereka mau menjadi peserta. Gi-hun pun menyoroti sikap buruk pencipta dan penonton Squid Game yang menganggap aksi pertaruhan nyawa peserta sebagai hiburan. Sebagai pengawas Squid Game, frontman tidak merasa bersalah atas kejahatan ini. Karena di matanya, semua peserta Squid Game adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki masa depan. Apalagi mereka semua juga berpartisipasi atas kehendaknya sendiri. Inilah sebabnya frontman menolak tuntutan Gi-hun untuk menghentikan Squid Game. Namun sebagai gantinya, frontman memenuhi permintaan Gi-hun untuk kembali bermain dalam Squid Game agar penonton semakin terhibur. Nah, rupanya Gi-hun ingin kembali menjadi peserta. Demi melancarkan misinya untuk menghentikan Squid Game, frontman lalu menyemprotkan gas penidur, menandakan bahwa Gi-hun akan dibawa ke pulau Squid Game. Di akhir kejadian ini, kita baru mengetahui kalau pengemudi limosin adalah frontman. Sementara itu, Oh telah mendaftarkan dirinya untuk Squid Game. Mengejutkannya, No akan menjadi petugas bertopeng yang biasanya mengawal jalannya permainan atau mengeksekusi peserta. Keesokan harinya, Juno meyakini Gi-hun telah dibawa ke pulau arena Squid Game. Alhasil, Juno kembali menggunakan kapal park agar ia bisa pergi ke pulau itu untuk menyelamatkan Gi-hun sambil menguak lokasi permainan. Adapun Juno menjalankan misi ini bersama dengan Woo-seok dan pasukan Gi-hun. Saat kapal bergerak menuju pulau, Juno memberitahu hal penting kepada Park. Jadi Juno akan berusaha mencari Gi-hun dengan memanfaatkan alat pelacak lokasi pada gigi palsu Gi-hun. Selang beberapa jam, kapal akhirnya sampai di pulau yang diduga menjadi lokasi arena Squid Game. Juno lalu menyisir pulau dengan drone agar ia bisa menemukan lokasi permainan. Sedangkan Woo-seok dan pasukan bergerak untuk mencari Gi-hun. Tak lama kemudian, alat pelacak Gi-hun menuntun Woo-seok ke seorang pemancing ikan. Woo-seok pun terkejut begitu ia menemukan alat pelacak terkubur bersama banyak cacing umpan. Di sisi lain, si pemancing mengaku ia mendapatkan cacing umpan itu dari seorang pria asing. Mengetahui kejadian ini, Juno bisa menyimpulkan kalau petugas Squid Game telah mendeteksi alat pelacak Gi-hun
Berhubung hari itu akan ada badai, Juno dan teman-temannya pun memutuskan akan untuk kembali ke pelabuhan. Kini, Juno akan memikirkan taktik baru untuk menyelamatkan Gi-hun dan menguak lokasi Squid Game. Kembali ke Gi-hun, ia akhirnya terbangun di dalam asrama peserta Squid Game. Selang beberapa menit, petugas bertopeng yang dipanggil dengan nama Staff akhirnya muncul di hadapan semua peserta. Selesai memberikan sambutan hangat, Staff mulai memberikan penjelasan soal Squid Game. Jadi Squid Game terdiri dari 6 permainan yang akan berlangsung selama 6 hari. Squid Game pun memiliki peserta sebanyak 456 orang, yang sebagian terlilit hutang miliaran won. Itulah sebabnya mereka pun memutuskan untuk berpartisipasi. Karena hadiah uang tunai Squid Game yang berjumlah besar menjadi satu-satunya cara untuk membayar hutang mereka. Dalam kesempatan yang sama, Staff menjelaskan bahwa mereka mengenakan topeng agar permainan bisa berjalan dengan adil dan rahasia. Selain itu, semua peserta dibawa ke lokasi dengan cara diculik demi menjaga keamanan permainan. Usai memaparkan sejumlah aturan Squid Game, Staff akhirnya meminta peserta untuk menandatangani formulir persetujuan pemain setelah proses tanda tangan selesai. Seorang peserta bernama Subong menghampiri peserta lain bernama Myonggi. Ternyata Myonggi adalah seorang YouTuber terkenal yang telah menipu banyak orang agar mereka mau berinvestasi koin kripto. Subong pun menjadi salah satu korban penipuan Myonggi. Dan ia akan terus menagih sampai Myonggi bisa mengembalikan uangnya. Seiring berjalannya waktu, peserta akhirnya menjalani sesi foto sebelum memulai permainan pertama. Gi-hun lalu tak sengaja bertemu dengan Jung Bae, yang ternyata adalah teman lamanya. Sedangkan Subong sempat dikerumuni oleh banyak peserta, karena ternyata ia adalah mantan rapper populer dengan nama panggung Thanos. Tak lama kemudian, semua peserta akhirnya memasuki lapangan yang menjadi arena permainan pertama. Jadi permainan pertama ini bernama lampu hijau, lampu merah. Menurut aturan, peserta diberikan batas waktu 5 menit untuk mencapai garis finish di ujung lapangan. Nah, tantangannya, mereka hanya boleh bergerak selama boneka di lapangan mengucapkan kata lampu merah, lampu hijau. Ini artinya peserta harus berhenti jika boneka sudah mengucapkan kata tersebut. Di tengah persiapan, Gi-hun baru mengetahui kalau gigi palsunya yang menjadi alat pelacak sudah dicabut. Namun Gi-hun berusaha untuk tetap tenang agar ia bisa bermain dengan lancar. Memasuki waktu permainan, Gi-hun berusaha meyakinkan semua peserta untuk mengikuti arahannya, agar mereka bisa sampai di garis finish dengan selamat. Namun semua peserta tidak mempercayai pernyataan Gi-hun. Meskipun Gi-hun sudah membeberkan 2 fakta penting, yaitu boneka di lapangan berfungsi sebagai alat pendeteksi gerakan, dan peserta yang ketahuan bergerak sebelum waktunya akan ditembak mati oleh Staff. Setelah itu, seorang peserta bernama Mina dieksekusi usai ia bergerak sebelum waktunya, karena ia terganggu oleh serangga di tubuhnya. Kematian Mina seketika menciptakan kepanikan, sehingga banyak orang yang nekat bergerak sebelum waktunya. Akibat kejadian ini, puluhan orang akhirnya dieksekusi oleh Staff. Kita pun baru mengetahui kalau Nul menjadi salah satu staf yang bertugas menembak mati peserta. Nul lalu sempat terkejut saat baru mengetahui bahwa Kyung-sok ikut bermain Squid Game. Nah, sebelum ia menjadi staf, Noel pernah menjenguk Putri Gyeong-sok yang mengidap kanker darah. Setelahnya, semua pemain yang tersisa mengikuti arahan Gi-hun demi keselamatan mereka. Di sini pemain bergerak dalam formasi barisan, sehingga pemain yang di depan bisa menutupi pemain di belakangnya, yang tidak sengaja bergerak sebelum waktunya. Tak lama berselang, Subong mendorong para pemain di depannya sampai terjatuh, sehingga mereka pun akhirnya dieksekusi karena bergerak sebelum waktunya. Singkat cerita, Gi-hun dan para pemain lainnya
berhasil mencapai garis finish secara dramatis. Di akhir Noel, lalu mengeksekusi seorang peserta yang sudah mencapai garis finish karena kondisi fisik. Peserta itu sudah tidak memungkinkan untuk kembali bermain. Kejadian ini pun membuat Gi-hun terpukul, karena sebelumnya ia telah mengambil resiko besar demi bisa membantu peserta tersebut. Selesai permainan pertama, banyak peserta memohon ampun agar mereka tidak dieksekusi pada permainan berikutnya. Melihat kejadian ini, staf menasehati peserta agar mereka bisa memahami bahwa eksekusi mati menjadi hukuman untuk pelanggar aturan permainan. Dalam kesempatan yang sama, staf mengumumkan jumlah peserta yang berhasil lolos permainan pertama sebanyak 365 orang. Sedangkan 91 orang sisanya telah dieksekusi karena melakukan pelanggaran. Sesuai aturan, Squid Game staff akan mengadakan pemungutan suara agar para peserta bisa memilih apakah mereka mau lanjut atau berhenti sekarang. Nah, jika mereka memilih berhenti, maka hadiah uang yang terkumpul sejauh ini akan dibagi rata untuk semua peserta. Dan sebagai catatan, untuk sementara hadiah uang yang terkumpul mencapai 1 miliar won, sehingga setiap pemain akan mendapatkan 24 juta won jika mereka memilih untuk berhenti sekarang dan pulang. Lantas di tengah pemungutan suara, Gi-hun membuka rahasia bahwa 3 tahun yang lalu, ia telah bermain Squid Game dan menjadi pemenang tunggal karena semua peserta seangkatannya tewas dalam 6 permainan. Gi-hun lalu mendesak semua peserta untuk memilih berhenti. Karena dengan pengalamannya, Gi-hun bisa memastikan jumlah peserta tewas akan semakin banyak jika mereka terus melanjutkan permainannya sampai akhir. Namun para peserta justru semakin termotivasi untuk lanjut, karena mereka bisa meminta tips dari Gi-hun. Lebih dari itu, mereka juga nekat lanjut, karena mereka tergiur oleh total hadiah Squid Game senilai 45 miliar won, yang akan dibagi rata jika mereka berhasil menaklukkan ke-6 permainan di tengah jumlah suara yang seimbang. Seorang pemain bernomor urut 1, yang menjadi pemilih terakhir, memberikan suara lanjut. Alhasil mau tidak mau, kelompok yang memilih berhenti harus tetap melanjutkan permainan. Di sini semua orang pun tidak mengetahui kalau sebenarnya pemain bernomor urut 1 adalah frontman, alias sang pengawas Squid Game. Ketika mereka semua sedang beristirahat makan, peserta 01 kemudian mendatangi Gi-hun dan minta tutor, di mana dia berperan seolah-olah sebagai peserta pemula. Dia berpura-pura menanyakan mengenai permainan selanjutnya, di mana 3 tahun lalu, menurut Gi-hun, babak kedua adalah menganu permen dalgona yang telah dibentuk sedemikian rupa. Dia juga berniat untuk memberitahu semua peserta agar memilih dalgona berbentuk segitiga, karena itu adalah bentuk yang paling mudah dibanding bentuk lainnya. 아니, 우산을 뽑은 놈들이 있어요? Pada waktu yang bersamaan, ada salah satu pemain bernama Daehu yang ucup nimbrung obrolan mereka. Terspekade kalau dia adalah seorang halodeck, mantan marinir. Dan Bersway Ilham juga merupakan seorang lulusan angkatan laut. Mereka pun jadi langsung akrab, di mana Daeho bersedia mengikuti setiap arahan dari Gi-hun, asalkan bisa memenangkan permainan tersebut. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba terjadi keributan. Ketika salah seorang peserta bernama Thanos yang menghajar peserta lain dengan nomor 333, di mana keributan itu dipicu karena orang itu telah menipu Thanos dengan modus analisis koin kripto, yang padahal semua itu hanyalah investasi bodong. Bahkan akibat perbuatannya itu, Thanos mengaku kalau dia mengalami kerugian mencapai 500 juta won. Saat itulah peserta The Wavers, yang tiada lain adalah frontman, dengan sangat elegan, dia langsung memberi pelajaran kepada Thanos dan rekannya, di mana mereka dibuat babak belur, tanpa kesulitan sedikit pun. Melihat dari gerakannya bertarung, bisa disimpulkan kalau 01 ini bukanlah om-om konvensional pada umumnya. Dan masalahnya, sampai di sini,
pun belum diketahui seperti apa latar belakangnya. Yang jelas, dia adalah seseorang yang sangat terlatih dalam urusan pergelutan. 저중에 뭐지? Di sisi lain, sampai di sini pun, agenda para minion untuk menggelapkan organ dari para korban yang tereliminasi untuk diperjualbelikan masih tetap berlangsung. Di mana ternyata, pengawas permainan yang menggantikan posisi frontman juga ikut andil di dalamnya. Di sini meskipun terlihat lemah, ternyata Noel telah mengetahui itu semua. Di mana dia sengaja merusak organ-organ yang akan dijual, agar orang-orang itu menghentikan apa yang mereka lakukan. Sampai akhirnya dia dipanggil oleh si pengawas. Dan diperlihatkan, mereka seolah-olah telah saling mengenal lama, di mana dalam percakapan itu sedikit menjelaskan kalau Noel dulunya merupakan tentara dari Korea Utara yang sangat hebat. Namun sekarang si pengawas hanya meminta agar Noel tidak mengganggu bisnisnya. 더 이상 지시할 게 없으시면 이만 돌아가겠습니다. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Juno yang kembali ke kantor polisi, di mana dia datang ke sana bukan untuk kembali menjadi anggota, melainkan meminta bantuan seluruh satuan kepolisian dalam menangani kasus yang sedang dia selidiki. Namun karena memang sama sekali tidak ada bukti, tentu saja upaya itu langsung ditolak oleh Pak Kepala Polisi. Karena alasan birokrasi. Beliau pun tidak bisa memberikan surat tugas begitu saja sebelum adanya bukti yang jelas. 도대체 몇 년째 되도 않는 소리 짓거리는 거야? Karena sudah tidak ada harapan lagi, Juno pun terpaksa untuk bergerak secara independen tanpa bantuan pihak kepolisian, di mana dia membagi anggota mereka menjadi 2 tim dan meminta Suro untuk mempersiapkan semua peralatan yang mereka butuhkan, termasuk logistik dan senjata. 두 팀이 동시에 수색하면 가능성이 있습니다. Kembali ke Ki-hun, di mana di permainan kedua, semua orang tentu saja mengantri pada gambar segitiga. Dan saat dibuka, gambar segitiga di permen dalgona tersebut sangat bulat. Yang untungnya itu hanya mimpi. 양반 때문에 우리 다 죽게 생겼네. Faktanya, permainan kedua kali ini ternyata jauh meleset dari perkiraan. Sama sekali berbeda dengan yang Ki-hun alami dulu. Di mana hal itu pun otomatis membuat beberapa peserta yang awalnya menganggap Ki-hun sebagai sang penyelamat kini justru mencemoohnya. 미친놈이랑 무슨 말을 합니까? 정신 나간. Saat itulah, para minion lalu menyuruh mereka untuk membagi menjadi beberapa tim dengan masing-masing tim beranggotakan 5 orang. Pertama yaitu tim Ki-hun yang diisi oleh frontman 01, lalu Ilam Daeho. Dan 1 orang lagi yaitu seorang gadis yang sedang hamil bernama Jun yang terpaksa mengikuti permainan itu untuk biaya lahirannya. Lalu ada sebuah tim yang menarik perhatian karena aura. Auran yang beranggotakan peserta nomor 120. Biar gampang kita panggil saja Laura, Lanangguraura. Lalu seorang dukun masih 1 leting sama Mbak Rara. Kita panggil saja Mbak Riri. Dan sepasang pemain baru nomor 07 yang kita panggil saja Budi. Dan di banyak yang bernama Busri. Dan masih banyak lagi tim-tim lainnya. Welcome to the Thanos world. Setelah terbagi menjadi beberapa kelompok, para minion kemudian menjelaskan kalau di permainan kedua ini, masing-masing kelompok diwajibkan untuk menyelesaikan 5 jenis permainan dan bebas menentukan siapa pemainnya untuk setiap permainan. Sebenarnya permainan ini cukup mudah, tapi akan menjadi sulit karena kaki mereka akan diikat satu sama lain. Di mana 5 permainan yang dimaksud diantaranya adalah dakji, lempar batu, gonggi seperti bola bekal kalau di sini, lalu gasing, dan yang terakhir jeki, yaitu juggling menggunakan kok bulu sebanyak 5 kali. 5번, 제3번 공기놀이. 화이팅 하자. 하나, 둘, 셋, 필승! Singkat cerita, diperlihatkan 2 tim yang akhirnya maju untuk memulai permainan itu, di mana mereka bermain dengan sangat hati-hati agar tidak gagal karena meskipun mudah, tapi mengingat taruhannya adalah nyawa, otomatis tekanannya akan luar biasa. Dan benar saja, ketika mereka gagal, para minion pun langsung membredet mereka di tempat. Selanjutnya, giliran tim Laura yang maju untuk mengikuti permainan, di mana setelah melakukan persiapan dan meskipun sempat tersendat, ketenangan Laura sangat membantu. Meskipun sebagian timnya bisa dikategorikan sebagai beban, dan ajaibnya satu persatu permainan bisa mereka selesaikan. Hingga saat hanya tersisa 20 detik waktu yang mereka miliki. Laura bisa dengan ajaib menyelesaikan permainan terakhir, dan akhirnya mereka menjadi tim pertama yang lolos di
sepermainan ini. 성공. Keberhasilan timnya Laura ternyata juga ikut membangkitkan mental peserta lainnya, di mana akhirnya banyak dari mereka yang berhasil lolos di babak itu. Meskipun ada juga beberapa yang masih gagal, hingga akhirnya tersisa 2 tim terakhir, yaitu timnya Ki-hun dan timnya nggak tahu siapa satu lagi. 우승자도 계시니까. Meskipun agak gugup, timnya Ki-hun bisa dengan sangat lancar dalam menyelesaikan 3 tantangan pertama hanya dalam sekali percobaan hingga tiba giliran peserta. Duel 1 yang harus memainkan permainan gangsing. Entah sengaja atau memang karena gugup, dia sempat beberapa kali gagal dan menghambat timnya sendiri. Untungnya Gi-hun mampu kembali menenangkannya sehingga dia akhirnya berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Lalu dengan waktu yang hanya tersisa sedikit, berkat bantuan peserta Duel 1, Ki-hun dan yang lainnya pun berhasil menyelesaikan tantangan terakhir tepat waktu. Meskipun lawan mereka harus tereliminasi. 실패. Kembali ke aula, dengan banyaknya peserta yang berhasil lolos, ternyata membuat beberapa orang justru kurang senang. Karena artinya hanya sedikit. Hadiah yang bertambah jika ingin berhenti di babak itu pun kemudian membuat beberapa orang yang tadinya ingin bergantian piramiden di babak ini jadi berubah pikiran untuk tetap melanjutkan permainan saat voting dilakukan, termasuk Budi dan Ilham. Hingga permainan akhirnya harus tetap dilanjutkan. Setelah pengambilan suara selesai dilakukan, suasana di aula pun jadi agak canggung karena beberapa orang kecewa dengan keputusan yang diambil oleh rekan mereka masing-masing. Namun menurut Ki-hun, hal yang paling dia khawatirkan adalah permainan selanjutnya mungkin akan membuat mereka saling membunuh. Karena kalau kalian ingat, di permainan Squid Game 3 tahun yang lalu, para peserta benar-benar seperti dipermainkan saat diminta untuk memilih tim. Karena ada saatnya, mereka justru dikondisikan untuk melawan rekan satu tim, mereka sendiri. 우리끼리 서로 죽여야 할 수도 있어. Selain itu, ada juga faktor lain yang dikhawatirkan oleh Ki-hun, yaitu kemungkinan akan adanya peserta yang melakukan provokasi untuk menyingkirkan peserta lain di luar permainan, seperti yang dialami dulu. Oleh karena itu, Ki-hun menyarankan agar mereka berjaga bergantian di jam malam untuk memantau situasi, di mana disinilah Ki-hun justru seolah bisa mendapatkan tawanya kembali. Bersama Ilham sejak dia memenangkan permainan sebelumnya. 경마장도 네가 처음에 나 데리고 간 거고. 쌍문동 짠돌이. 야 이거 진짜. Singkat cerita, setelah berjaga bergantian semalaman, keesokan harinya mereka pun lanjut ke permainan di babak ketiga. Ya, kali ini para peserta diminta untuk memainkan permainan yang cukup sederhana. Mereka akan naik ke atas sebuah komedi putar. Dan nantinya, mereka diminta untuk membuat kelompok sesuai dengan jumlah yang disebutkan. Dan masuk ke dalam ruangan yang ada di pinggir arena dalam waktu 30 detik. Para peserta yang berhasil bertahan selama beberapa putaran akan dinyatakan lolos di babak tersebut. Dan seperti biasa yang tidak berhasil akan langsung dieksekusi di tempat. 없이 나가는 겁니다. 자, Pada putaran pertama, pembawa acara menyebut angka 10. Yang artinya, mereka harus segera membuat kelompok berjumlah 10 orang sebelum waktunya habis. Dan seketika itu juga kekacauan langsung terjadi, di mana setiap kelompok berusaha menarik orang dari kelompok lain untuk melengkapi kelompok mereka sendiri. Untungnya saat itu tim Ki-hun yang berjumlah 5 orang berdiri tepat di sebelah tim Laura yang hanya berempat, di mana Laura langsung berinisiatif menarik Mbak Riri, si dukun, untuk melengkapi kelompok mereka, sehingga mereka berhasil lolos di putaran tersebut. Lanjut ke putaran kedua, kali di mana pembawa acara menyebut angka 4. Dan kekacauan langsung terjadi lebih parah dari sebelumnya. Karena mayoritas dari mereka adalah tim yang beranggotakan 5 orang, sehingga justru menimbulkan masalah ketika mereka harus meninggalkan salah satu orang di dalam tim mereka. Selanjutnya di setiap putaran, pembawa acara menyebutkan angka yang lebih random. Dahat membuat permainan juga menjadi semakin sulit. Karena banyak tim yang anggotanya sudah tidak lengkap, dan akhirnya saling menjegal satu sama lain.
Dan hal itu semakin membuat banyak peserta yang gugur. 탈락을 알려드리겠습니다. 330. Hingga pada putaran terakhir, pembawa acara menyebut angka 2 sementara ada 126 orang peserta dengan hanya 50 ruangan tersedia, artinya selain harus mendapat pasangan, mereka juga harus saling sikut demi masuk ke dalam ruangan yang jumlahnya lebih sedikit dari peserta yang tersisa. 8, 1, Dan akhirnya setelah melalui permainan itu, 100 peserta pun dinyatakan lolos dari babak tersebut, termasuk Ki-hun dan timnya, lalu Laura Budi dan ibunya. Dan sebelum kembali ke aula, Ki-hun meminta rekan-rekannya untuk menghitung pemain dengan tanda X dan O yang ada di bajunya untuk melihat jumlah suara yang ada, sehingga mereka bisa menentukan rencana sebelum acara pemungutan suara dilakukan untuk memastikan mereka bisa menghentikan permainan setelah babak ini. 두 번째 게임에서 총 110명이 탈락. Kembali ke Juno dan Suro. Setelah mempersiapkan perbekalan lengkap untuk melakukan ekspedisi pencarian total, di mana mereka sudah mempersiapkan logistik selama 4 hari ke depan dan membagi tim menjadi 2. Lalu setelah memeriksa beberapa pulau, dengan bantuan sebuah drone, mereka akhirnya melihat sesuatu yang tidak biasa, yaitu semacam pintu rahasia yang mengarah ke bawah tanah, di mana tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menurunkan jangkar dan bergegas pergi ke sana untuk memeriksanya. 자, 다들 상륙 준비해! Di sini Juno bersama dengan beberapa orang dari pasukan militer sewaannya, kemudian turun dan pergi ke lokasi yang dimaksud. Namun begitu mereka membuka pintu, tiba-tiba sebuah ledakan besar yang menewaskan salah satu dari mereka, yang mana kejadian itu sekaligus menegaskan kalau dan anak buahnya sudah sangat mengantisipasi setiap langkah dari pihak luar dan bahkan menyiapkan jebakan untuk melakukan pencegahan. 있는 것들을 네가 직접 확인 사살까지 했다면서. Di sini, si kapten kapal yang merupakan satu-satunya warga sipil sempat menyarankan mereka untuk kembali ke darat agar bisa memakamkan orang yang meninggal dan merawat personil yang terluka terlebih dahulu. Namun Juno tetap bersikeras untuk melanjutkan pencarian karena dia tahu kalau itu artinya mereka sudah semakin dekat dengan pulau yang mereka cari. Karena hal itu juga, Juno lalu meminta setiap orang yang ada di kapal untuk mengganti frekuensi halu-halu mereka dan membatasi penggunaan HP karena Juno berpikir kalau frontman mungkin saja telah menyadap mereka, sehingga dia bisa mengetahui semua rencana mereka. Kembali ke aula, Ilham, yang sebelumnya telah menghitung jumlah suara setiap orang, lalu kembali dan memberitahukan kalau ada 56 jumlah suara O atau peserta yang tetap ingin lanjut bermain dan 44 jumlah suara X yang ingin menghentikan permainan. Jadi entah sengaja atau tidak, secara tidak langsung sistem X dan O di baju para peserta membagi mereka menjadi 2 kubu yang saling berseberangan, di mana Ki-hun dan yang lainnya berada di kubu X, yang berarti ingin segera menghentikan permainan. Di sini pemain 01 berkata kalau mereka masih punya harapan karena tidak mungkin orang dengan suara X akan berpindah kubu, sehingga mereka hanya membutuhkan paling tidak 7 orang dari kubu suara O untuk berubah pikiran dan memilih tanda X di pemungutan suara selanjutnya. 일수록 더 침착해야 돼요. Mendengar hal itu, Ki-hun sempat menyarankan agar mereka sama-sama langsung pergi ke kubu O dan meyakinkan untuk mengubah pilihan. Namun pemain 01 langsung menahannya, karena menurutnya hal itu akan sangat beresiko. Mengingat orang-orang dari kubu O yang sangat kepepet, butuh duit, pasti juga tidak akan tinggal diam melihat mereka melakukan hal itu dan takutnya justru akan menimbulkan gesekan. 근데 이럴 때일수록 더 침착해야 돼요. Singkat cerita, pemungutan suara pun dilakukan. Dan seperti dugaan 01, beberapa orang dari kubu O memilih untuk berubah pikiran. Mungkin karena merasa uangnya sudah cukup untuk hidup layak, sementara di kubu X, ada satu saja peserta yang merubah suaranya. Sehingga kedudukan pun kini menjadi imbang 50-50. Dan mereka harus melakukan pemungutan suara ulang keesokan harinya. 대결을 종료하겠습니다. Namun, hal inilah yang sebenarnya paling ditakutkan oleh Ki-hun. Karena artinya,
Satu saja. Perubahan suara dari setiap kubu akan sangat berpengaruh. Sehingga takutnya mereka akan menggunakan cara apapun untuk menambah suara atau bahkan mengurangi suara kubu lawan dengan menyingkirkan beberapa orang. Ditambah lagi, setiap peserta diberikan sebuah garpu saat pembagian makan malam, yang jelas sekali seperti sebuah kode. Untuk bisa digunakan menjadi sebuah senjata, persis seperti apa yang dialami Ki-hun setelah dia melakukan perjamuan makan bersama Ika dan Sang-woo 3 tahun yang lalu. Benar saja, Thanos yang dari awal memang sangat ingin melanjutkan permainan. Itu sampai akhir, kemudian mulai melakukan intimidasi dan provokasi kepada beberapa peserta di kubu X, di mana akhirnya pemain 3-3 yang sudah gerah dengan tingkahnya mulai melawan, sehingga sedikit saja adanya pemicu. Bentrokan antara kedua kubu pun tidak bisa lagi menghindar. Akibat kejadian barusan, 5 orang dinyatakan tewas. 2 dari kubu X dan 3 dari kubu O. Termasuk Thanos, di mana yang sebelumnya menyisakan 100 peserta. Ini hanya tinggal 95 orang. Sedangkan uang hadiah yang sudah terakumulasi telah bertambah mencapai 36 miliar. Dan jika dibagi sama rata, maka per orang akan mendapatkan setidaknya 31 won. 저희가 화장실에 있는데 이들이 먼저 시작한 거야. Di sini kubu X otomatis menjadi unggul 1 suara. Dan kemungkinan besar di voting selanjutnya, mereka akan bisa menghentikan permainan tersebut, meskipun tidak bisa dipungkiri jika nantinya ada seseorang yang berubah pikiran dan memilih bergabung dengan kubu O. Karena seperti pepatah kuno dari India mengatakan, uang bisa merubah pikiran seseorang. 탈락자를 알려드리겠습니다. Sampai di sini, Ki-hun lalu menceritakan apa yang terjadi 3 tahun lalu. Di mana sistem dalam permainan itu sengaja mengadu domba para peserta agar saling membunuh. Dia khawatir kalau hal itu akan terulang begitu lampu dimatikan. Untuk menanggulangi hal itu, ya karena kubu X terdapat lebih banyak wanita dan lansia. Si peserta 01 menyarankan agar mereka menyerang duluan. Namun Ki-hun justru memiliki rencana lain, di mana dia justru akan melakukan pemberontakan untuk melawan sistem. 검은 가면을 쓰고 있는 자가 대장입니다. Intinya dia berniat menggunakan kesempatan itu untuk mengambil senjata para minion yang nantinya akan meredam kekacauan tersebut. Meskipun itu artinya mereka harus mengorbankan beberapa peserta lemah dari kubu X yang dibantai oleh para peserta dari kubu O. 기회가 올 겁니다. Pertama-tama mereka hanya akan bersembunyi di bawah tempat tidur secara diam-diam. Setelah beberapa lama, para minion akan datang untuk menghentikan kekacauan. Dan saat mereka sedang fokus kepada yang meninggal, saat itulah kesempatan mereka untuk melawan. 병정들이 들어와서 들을 노래. Sampai di sini pun, peserta 01 yang merupakan atau pemimpin dalam game tersebut masih menjalani perannya dengan baik, di mana dia membantu Ki-hun, I dan yang lainnya untuk menghabisi para minion. Sampai akhirnya mereka bisa memaksa mundur para minion itu dan menyandera salah satu dari mereka. Sampai di sini, Ki-hun dan yang lainnya bisa saja gantian membantai peserta dari kubu O dan keluar dengan membawa hadiah setelah kembali voting. Namun, tujuan utama Ki-hun bukanlah hanya untuk keluar dari sana, melainkan untuk menghentikan permainan itu selamanya, di mana dia berniat untuk menuju ke ruang kendali dan menghabisi frontman tanpa dia sadari. Selama ini frontman yang dia incar berada di sampingnya. 겁먹지 마시고. Oleh karena itu, dia lalu mengajak peserta lain yang bisa menggunakan senjata api untuk bergabung dengannya. Dan mulai menyusun strategi untuk masuk ke ruang kendali. Keadaan itu pun otomatis membuat si pengawas permainan yang menggantikan posisi Iron di ruang kendali mulai agak ketar-ketir. Dan langsung perlu mengumpulkan semua minion untuk menghadang mereka. 병력들 전부 집결시켜. 모든 병정들은 무기를 가지고 다시 한번 집결 장소로 이동해 주시기. 모든 병정들은 무기를. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan kalau kapten kapal yang selama ini mengantar Juno ternyata diam-diam menyembunyikan sesuatu. Di mana hal itu dibuktikan ketika salah seorang kru mereka mendapati kapten kapal tersebut sedang melakukan hal yang mencurigakan tanpa ragu sedikit pun. Orang itu justru langsung dihabisi di tempat
dan dibuang untuk menghilangkan jejak, di mana gerakan itu tidak akan terpikirkan oleh orang sipil pada umumnya. 저도 들었는데. Kembali ke Ki-hun, setelah beberapa orang dari mereka akhirnya mau bergabung dan mengumpulkan beberapa senjata dari minion di sana, Laura, yang ternyata merupakan seorang mantan pasukan khusus Korea, langsung memberikan arahan bagaimana menggunakan senjata dengan baik dan benar. 이 조정관을 아래로 내리면 연발, 이렇게 탄창이 분리가. Setelah mereka siap, tanpa buang waktu, mereka langsung menyuruh minion yang mereka sandra untuk menunjukkan jalan menuju ruang kendali. Namun baru beberapa langkah berjalan, mereka langsung disambut dengan tembakan yang berasal dari minion yang berusaha menghentikan mereka. Langsung aja stop. Sadar kalau mereka tidak memiliki persediaan peluru yang cukup, si pengawas sengaja menahan mereka di satu tempat untuk memaksa mereka agar segera menyerah. Namun tidak berhenti di situ. Ki-hun lalu menyuruh 01 untuk berusaha semaksimal mungkin menahan mereka. Sementara dirinya bersama Ilham akan langsung naik ke lantai menuju ruang kendali. Meskipun begitu, sesuai rencana si pengawas, di mana setelah terlalu lama bertahan di sana membuat amunisi mereka mulai menipis, ditambah beberapa peserta yang gugur satu persatu. Saat itulah Ki-hun mengatakan kalau para minion itu membawa amunisi cadangan di kantong mereka. Sehingga 01 lalu kembali membagi menjadi dua tim, di mana dia bersama dua rekannya akan menyusul Gi-hun ke lantai atas. Sedangkan Daeho yang sedari tadi ketakutan, lalu menawarkan diri untuk kembali ke aula dan mengambil kembali cadangan amunisi di kantong para minion. Tapi begitu sampai di sana dan mengumpulkan semua amunisi, setelah melihat sesuatu yang begitu nyata di depannya, Daeho sempat kena mental. Sehingga tiba-tiba dia mengurungkan niatnya untuk kembali ke atas. Di mana hal itu memaksa Laura untuk menyusulnya. Sayangnya para minion juga telah mencapai area itu, dan meskipun Laura sempat akan menembak, para peserta yang tidak ikut-ikutan pasti juga akan terkena imbasnya. Sehingga dia pun terpaksa mengurungkan niatnya tersebut. Kembali ke Ki-hun dan Ilham yang masih berjibaku melawan para minion. Meskipun sempat terkena tembakan di bagian lengannya, namun hal itu tetap tidak menyurutkan semangatnya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Sampai akhirnya, peserta 01 muncul untuk membantu mereka. Di mana ini dia meminta Ki-hun untuk mengalihkan perhatian musuh, sementara dirinya akan mencari jalan bersama dua orang lainnya untuk menyerang dari belakang. Namun disinilah, satu justru menghabisi dua rekannya sendiri dan memberitahu Kyun via HT kalau seolah-olah mereka telah diserang oleh pasukan minion, yang padahal semua itu hanyalah omong kosong karena dia berniat mengakhiri peran peserta 01 dan kembali ke identitas aslinya yaitu frontman. 정리 시작해. Benar saja, sementara yang lain akhirnya menyerah. Semua orang yang memberontak dihabisi kecuali Ki-hun, agar dia merasa bersalah atas semua kematian teman-temannya akibat dari rencananya, dan sampai di sini pun, Gyun sama sekali tidak menyadari kalau frontman di depannya juga merupakan peserta nomor 01 yang selama ini dia andalkan. 영웅놀이는 재밌어 너. Tamat nyambung lagi. Season 3, 2025. Katanya sih bakalan jadi season yang terakhir.